guys ya, ini kita sudah masuk ke area makam di Dukuh Baran Gunung guys ya. Jadi menurut cerita di situ tidak ada leluhur atau tidak ada makam yang disemayamkannya seorang punden guys ya. Cuman ada informasi sebelum itu makamnya ada yang hilang di daerah sini. Ini guys ya, kita sudah sampai di area makam. Kita lihat di sini. Ini adalah makamnya. Ini ada makam keluarga di sebelah kiri saya guys ya. Ini makamnya jauh dari tempat penduduk dan sangat jauh banget ya guys ya. Jadi iso sile center ji aku. Batu nentek. Entek. Oh, bang kemana? Yo. Mbah Roi. Ini guys ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sampai di area makam, yaitu makam sini juga, yaitu makam Baran Dukuh juga. Cuman di sini saya dapat informasi juga guys ya, bahwa ada satu makam itu dulunya katanya itu orang yang sangat hebat. Itu makamnya, tapi tidak diketahui guys ya. Dan di sini pun ada cerita sedikit tentang makam ini. Jadi ini ada makam orang dulunya ada seorang yang juga disepuhkan di sini, yaitu Mbah Ahmad Tasrif. Itu berada di sebelah sana guys ya makamnya. Kemudian ini dulu makam yang paling sini itu makam seorang wanita, itu dipindahkan, itu sudah sekitar 70 tahun dimakamkan, kemudian dipindahkan dan jenazah atau jasadnya itu masih utuh guys ya. Yaitu subhanallah dan semua itu wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi jenazah beliau masih utuh ketika dipindahkan di sini. Jadi masih utuh semuanya, dan itu adalah makam Mbah Ahmad Tasrif yang merupakan seorang leluhur yang termasuk dulunya adalah memiliki santri dan sebagainya, dan dulunya dan buyut beliau yang ikut memindahkan jenazah dari Mbah Nyai Bodol guys ya. Itu ya guys ya. Oke guys ya, kita akan coba masuk ke dalam di makam ini guys ya. Ini adalah makam Baran Dukuh juga, Baran Dukuh Kidul. Kita akan coba masuk ke dalam, dan ini adalah rumah Bandoso berada di sebelah sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Ya, ini guys, ini juga makam sesepuh juga desa yang berada di sini juga, ini termasuk makam tua juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ada pohon kemuning guys, itu merupakan salah satu ciri khas. Kalau zaman dulu kita lama juga tidak menemukan pohon kemuning. Jadi pohon kemuning itu merupakan satu ciri khas juga ketika masa zaman lama, itu masa kerajaan dulu, adalah batu nisan itu pohon kemuning itu sebagai tanda ketika itu bahwa di sini ada dimakamkan mungkin orang penting guys seperti itu. Dan ini guys, ini kita lihat ada makam era Mataram Mataram baru juga berada di sini. Kita akan coba menyusur ke sebelah sana ya. Assalamualaikum. Nah ini guys, ini pohon kemuning yang merupakan salah satu tanda bagi mungkin zaman dulu adalah orang-orang penting kerajaan zaman dahulu biasanya dimakamkan dengan dikasih tanda itu pohon kemuning guys ya. Ini juga banyak makam juga, dan makamnya tidak terlalu luas nanti kita mas guys. Sampai ujung berikut mboten guys. Ini guys ya. Di sini kita akan coba mencari tahu. Ini ada pohon kemuning di sini. Nah, niki makam niki mas. Ini guys ya. Ini sebenarnya makam tua. Berada di sini ini makam tua semua, cuman sudah dikasih batu nisan. Nah, ini tandanya adalah pohon kemuning ini, ya. Pohon kemuning ini mungkin sebagai tanda, dan kita akan coba mencari tahu tentang sejarahnya yang ada, dan ada informasi juga itu berada di dekat pohon ini pakis juga. Cuman kita coba nanti ke sini dulu biar dikasih dupo. Ini juga makam tua guys ya. Kita lihat di sini. Ini juga makam tua semua dulu ini ya. Daerah sini makam tua ini guys. Dan kita akan coba masuk ke pakis sana nanti. Dupone mawon niku. Mbah, lebet mriki, Mbah, cobi, Mbah. Hah? Niki. Ini guys ya. Oh, baru makam baru, cuman tidak perawat semua ya guys ya. Ini juga makam lama kan berada di sini.
guys ya. Jadi makamnya mungkin dulunya sampai ke arah-arah sini guys ya, cuman karena mungkin termakan usia atau zaman yang ada, jadi tidak ada yang ngopeni, akhirnya mungkin pada hilang semua ya batu nisan dan sebagainya mungkin guys ya. Ini tempatnya sangat jauh dari kampung juga, dan tadi ada cerita sedikit tentang sejarah yang ada dari orang sesepuh juga di daerah sini, itu Mbah Ahmad Tasrif yang merupakan seorang sesepuh juga, dan beliau meninggal di usia 130 tahun guys ya. Jadi nggak main itu kalau orang zaman dahulu itu memang memiliki umur yang sangat panjang karena mungkin pola hidup dan mungkin mereka secara pola hidup dan sebagainya, mungkin pola makan dan sebagainya guys ya, itu menjadikan beliau mungkin awet umurnya seperti itu mungkin guys ya. Ini makamnya sangat panjang, pokoknya panjang banget, dan itu juga makam tua berada di situ. Niki makam no Mbah? Niki. Gitu, mboten? Mboten? Mboten niki. Oh, kangge linggih nggih. Nggih. Berarti leres niki, Mbah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum ya ahlil ghaib. Assalamualaikum kula nuwun, Mbah. Ini guys ya, kita coba mencari cerita. Ini makam sangat lama banget ini. Jadi ini makam eranya sangat tua. Jadi sekitar 1300-an sekian, dan beliau berasal dari daerah Majapahit guys ya, atau daerah Majapahit. Jadi ini sangat tua makam ini. Jadi ini termasuk dari daerah Jawa Timur atau mungkin daerah Mojokerto, dan kita lihat ada yang, nah ini ada yang berjalan di depan kita, itu pohon, ada yang berjalan ya ke arah sini ya. Jadi nginjak pohon mungkin. Ya, jadi ini memang daerah sini dulunya adalah makam tua semua sampai ke arah sini guys ya, ke arah sini ini adalah makam semua, sampai ke arah sana juga itu makam, sampai ke arah ujung sebelah sana, dan sampai di pohon ini guys, apa namanya ini, pohon pakis ini ya, pohon pakis ini termasuk tua semua, dan ini adalah makam orang penting zaman dahulu guys. Ini eranya masih masuk ke era Majapahit ya. Jadi ini makam asli, bukan makam-makaman atau makam buatan, enggak ya. Mohon maaf, ini adalah makam asli, dan ada jenazah disemayamkan di sini, merupakan juga leluhur guys ya. Kalau kita lihat dari panjangnya makam juga. Jadi kalau memang ada batako yang di sebelah situ, itu ada memang batako dikasih tanda, itu mungkin oleh warga sini. Cuman kalau untuk makamnya ini adalah makam asli dari apa namanya, dari beliau, yaitu orang penting ya guys ya. Jadi sekitar 1300-1400 ini berasal dari apa namanya, dari Majapahit, dan di sini ini dulunya ada makam juga nih Mbah. Ini kalau dari di sini ada makam orang Mataram guys ya, itu Mataram Solo atau Surakarta, itu berada di sini. Ini juga termasuk makam di era Majapahit juga sebelah sini. Jadi ini adalah laki-laki semua guys, dan di sebelah sini adalah seorang makam, yaitu dulu para jurit atau patih dari, termasuk dari Majapahit, tapi eranya era akhir guys, atau era mungkin Brawijaya 5, yaitu era akhir. Jadi beliau dulu melakukan perjalanan ketika itu memang Majapahit sudah mengalami pergolakan atau mungkin sudah mengalami reruntuhan. Jadi beliau bersama dengan rombongan sangat banyak, dan banyak ada makam-makam lainnya, yaitu di daerah mungkin sekitar Baran bawah sana tuh banyak juga, itu makam dari era-era Majapahit juga guys ya. Jadi beliau berasal dari Majapahit, dimakamkan di sini. Dan yang Trukoyoso pertama kali itu desa adalah Mbah ini guys ya, namanya ini Mbah Ronggo Tarunojoyo guys ya. Mbah Ronggo Tarunojoyo itu adalah
orang yang dulunya itu termasuk dari rombongan dari Majapahit, dan beliau itu termasuk memimpin rombongan juga. Dan di sebelah sini ini juga makam dari rombongan juga, cuman beliau adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam bidang yaitu mungkin alam guys ya. Kalau zaman sekarang mungkin meteorologi ya, meteorologi mungkin. Ini di sebelah sini. Ini Mbah Krono Wongso guys ya. Ini adalah Mbah Krono Wongso. Kalau ini adalah Mbah Ronggo Tarunojoyo, ini berada di sini. Ini Mbah Krono Wongso berada di sini. Kalau di sebelah sini, ini sebenarnya ada makam itu masuknya ke era Mataram Surakarta guys. Jadi ada beberapa makam juga yang berada di sini, termasuk di ujung sana itu di bawah Pakis itu adalah makam dari dari masa Mataram Surakarta juga. Jadi ada beberapa mungkin peradaban di sini guys ya. Termasuk di sini ini adalah makam sesepuh desa atau leluhur ya, sebenarnya mungkin ini leluhur atau mungkin pepunden nih guys ya, pepundennya. Jadi ini makam, bukan makom atau bukan patilasan, ini makam asli. Jadi ada jenazah yang dimakamkan di sini, itu masuknya masa era Majapahit guys ya. Di sini kita bisa melihat ini adalah makam beliau berdua, Mbah Ronggo Tarunojoyo, dan ini adalah Mbah Krono Wongso. Ini berada di sini. Kalau di sini kita tidak bisa mengetahui secara detail, dan ini kita melihat dari tanda aja pohon kemuning yang ada di sini, karena jarang sekali ada tanda pohon kemuning di makam-makam di daerah sini guys ya. Ada hanya beberapa saja, cuman ini kita melihat pohon kemuning ini usianya sudah ratusan tahun guys ya. Ini kita lihat di sini sudah ratusan tahun, dan kita bisa melihat di bawahnya ini ada masuk yaitu Mataram Surakarta, juga Mataram Yogyakarta. Ini di sebelah sini ya guys ya. Ini jadi untuk sejarah Mbah Tarunojoyo atau Mbah Ronggo Tarunojoyo itu sangat minim. Jadi beliau beristirahat mungkin sampai di daerah sini, kemudian beliau mendirikan desa itu di pinggiran sungai ketika itu sebelah sana guys ya. Itu sebelah sana, karena ini adalah termasuk Sungai Panjang yang katanya ada patilasan dari Baru Klinting istirahat, jadi napak di batu seperti itu. Nanti suatu saat kita juga akan ke sana, dan di sana itu ada desa itu dulunya didirikan mungkin ya sambil beristirahat atau mungkin sambil menunggu perintah atau bagaimana. Itu Mbah Ronggo Tarunojoyo ini bersama dengan Mbah Krono Wongso guys ya berada di sini. Jadi Mbah Krono Wongso mungkin kalau menurut saya beliau adalah seorang resi guys ya, ketika itu mungkin seorang resi. Jadi ini belum masuk masa Islam guys ya, mungkin baru awal-awal Islam ketika itu, karena ketika itu Mbak Bintoro itu menggempur yaitu Majapahit guys ya. Jadi beliau banyak yang mungkin meninggalkan Majapahit karena Majapahit mengalami masa-masa runtuh atau masa-masa yang sudah mengalami kehancuran guys seperti ini. Dan ini dulu tertutup guys, jadi hanya batu-batu saja dulunya. Jadi batu ditata ini semua, ada batu banyak, cuman nggak tahu batunya sudah pada kemana, nggak tahu ya guys ya. Ini guys ya, kita lihat di sini. Nah itu guys ya, ini adalah sejarah sedikit tentang makam kuno yang berada di daerah Ambaran Dukuh ini guys ya. Nanti kita akan coba sambung lagi tempat yang lain guys ya. Terima kasih yang sudah subscribe dan lain sebagainya. Semoga senantiasa Allah melindungi dan senantiasa melimpahkan rezeki rahmat hidayah serta kesuksesan bagi kita semua, yaitu dunia akhirat guys ya. Oke guys ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.